Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang edan kinurmatan atau gila hormat kehormatan. Saya kira kalau edan kinurmatan itu dari masa ke masa mungkin banyak sekali orang mengalami edan kinurmatan. Tapi apakah semakin di ujung sampai sekarang ini edan kinurmatan itu semakin ke Medan? Tentunya kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber yang hadir pada malam ini, yaitu Girianto Angendali. Selamat datang, selamat malam Girianto. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Didi Sumintarjo, selamat malam. Sugeng dalu, Rahayu. Rahayu. Lama kita tidak berjumpa Pak Didi. Beberapa episode. Terutama saya. Ya, edan kinurmatan akan kita berbincangkan dengan dua narasumber yang sudah hadir. Tetapi seperti biasanya, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, kita hening sejenak dengan satu tembang berikut. Ana kita rumaksa ing wengi teko ayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jin setan tatan purun paneluan tanono wani miwah panggawe Allah gunane wong luput geni atemahan tirta maling ado tanono arah ring mami guna duduk pan sirna. Ya, pemirsa, kita awali saja bincang-bincang kita tentang edan kinurmatan, Girianto. Ini mungkin gara-gara edan kinurmatan ini orang bisa ten pinaten, mungkin barangkali begitu. Sebenarnya apa edan kinurmatan ini? Sejarah Nusantara panjang ya, sampai orang itu edan tadi ya, tentang kinurmatan. Tapi yang jelas di masa sekarang ya, ini ada dua, sing edan menghormati orang, apa orang yang kepingin dihormati. Ya, jadi sekarang itu sejarah kita sejak adanya stratifikasi sosial ya, dari masa ke masa sampai zaman raja-raja, katakan ya, ada stratifikasi. Oh, raja itu katakanlah kesatria, di atasnya ada brahmana, itu. Di bawahnya ada namanya waisya, ada sudra, gitu. Kalau zaman penjajahan kita dulu itu ada Eropa, Timur Asing, ya, pribumi. Nah, stratifikasi yang berbeda itu mengakibatkan ada yang merasa dirinya di bawah sana, ada yang dirinya di atas sana. Sekarang masing-masing itu sedang berontak sekarang ini. Berontak kemana? Berontak pada stratifikasi yang atas. Apa yang terjadi dengan edan kinurmatan? Orang sekarang tadi itu sampai pada paten pinaten itu ya, menggunakan segala cara agar dirinya terhormat, naik strata, naik kelas. Apa saja digunakan? Menggunakan harta benda, menggunakan pertemanan, menggunakan agama dan sebagainya. Agar apa? Agar merasa kinurmatan, ya. Merasa dirinya pada strata tertentu sehingga orang lain itu dianggap rendah. Kondisi sekarang seperti itu. Maka saya katakan dari depan tadi, iki saja ini sing edan sing ndi iki. Sing edan kinurmatan
edane ya wong cilik iki. Apa wong sing kinurmatan mau edan? Saya milih Mas Samsu, bisa saja saya edan nih. Kenapa? Karena saya dikasih uang, saya dikasih ini, ya, edan dia, ya, untuk menghormati seseorang. Yang sini juga begitu, dengan mengeluarkan sekian banyak usaha agar dihormati oleh itu. Kondisi di Nusantara sekarang itu saya melihat dua-duanya terjadi. Masyarakatnya yoedan, pejabatnya yoedan. Ya toh? Gitu loh. Sering orang mengatakan nanti kalau pilihan apa ini? Kepala daerah. Ada yang mengatakan kabeh kuwi ora iso menang nih karo Fajar gitu ya. Ya toh? Endi sing edani? Sing ngekei duit apa sing nampa duit, ya tak? Dalam konteks ini ya dua-duanya edan, edan kinurmatan, ya. Di sini kuncinya bagaimana orang berusaha untuk mendapatkan strata yang lebih tinggi untuk menggapai kinurmatan. Ya Pak Didi, ini sebelum berbincang lebih jauh, edan kinurmatan dulu. Menurut panjenengan bagaimana dulu? Begini, ada sesuatu hal yang paling sederhana. Kita nggak ngomong yang gede lah, ngomong di keluarga saja. Ya, misalkan Mas Samsu punya putra 5, yang satu beneh tapi ganti apa-apa, yang satu itu pengusaha, apa-apa ngitungnya ngirit, ya toh, harap barangnya dihitung. Soalnya kok piye caranya mampu berusaha. Terus ono neh sing siji dadi penguasa, ono siji neh dadi ASN misalkan atau bekerja. Karena pangkatnya tinggi ya ini seolah-olah sing ngabdi, sing bekti marang wong tua. Wong kok ngono di omah wae kok gak enek ajine, kok gak enek predikate. Terus kedua, wah iki pengusaha, wah iku medhit iku wong weh-weh kok ditaker wong tuane, bektine kok. Lah sing jadi pejabat tinggi, jadi pejabat lah, nggak perlu tinggi. Jadi pejabat, wah teko setahun bisa. Tonggone diwehi, apa-apa diwehi, iya kan? Tum, bang, tang. Nah, dia mendapatkan predikat terhormat, dianggap predikat benar, iya kan? Nah, yang satunya ASN biasa, untuk menyaingi itu, walaupun ini dia lakukan hal yang sama, karena dia gaji bulanan disisihkan. Kalau kurang, misalkan masih belum terhormat, yo piye carane untuk nyaingi. Sebetulnya yang terjadi ini yang membuat orang itu terhormat, ya. Yang membuat orang terhormat itu tidak hanya dia ingin dihormati, tapi masyarakat yang menilai terhadap kelakuan 3 orang ini, sehingga predikat yang terdapat diterima, ya, sebagai orang yang terhormat tadi akan dipertahankan. Karena dia orang yang benar, karena dia orang yang sukses, karena kayak lo sapa putrane Pak Dadap sing nomor 3, ya toh, sing jenenge Waru, pangkate dhuwur, bocahe ya bekti, ya sering weh-weh neng lingkungane. Ya kaya ngono kuwi lho kudune. Kuwi kena dadi tepo tulodo, kena dadi contoh bahwa orang harus seperti itu, ya toh, supaya dia punya predikat dan dihormati. Sementara yang petani utun, ya tergantung oleh panen, ning bekti bendino sing ngekei dahar marang wong tuane, bendino sing ngwehi apapun pada orang tuanya, sing gerah, sing rumati apa, tidak dalam satu bentuk material, tapi dalam bentuk kasih sayang. Kira-kira dihormati enggak karo tanggane? Sing ngono malah dicela. Lah kuwi masih dadi misalkan dadi gubernur kek
atau jadi panglima kayak, atau jadi bupati atau jadi apa. Itu yang dinilai. Sing edan sapa coba? Ya. Jadi kinormatan itu sebuah upaya manusia untuk dihormati. Nah, orang tidak tahu latar belakangnya melihat itu, dan ini dikokohkan pada anak didiknya. Kowe lo sekolah sing pinter, sok cek ngene. Iya kan? Ya. Kowe lo sekolah pinter, kok ngene. Lah yang di atas aku kudu mempertahankan itu. Misalkan aku lagi kecingkrangan, ya saya lagi kekurangan, mbuh piye carane? Mergo aku nduwe panguwasa. Kira-kira seperti itulah yang menyebabkan adanya edan kinormatan. Ya, kita tunda dulu Pak Didi. Di segmen berikutnya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang edan kinormatan. Ya, barangkali sedikit gambaran tentang kinormatan seperti itu tadi, Pak Rianto. Iya, Mas Didik bercerita banyak tentang dominasinya pada materi ya, pada materi ya. Zaman materialisme memang semacam itu ya, dan ya, kondisi sekarang inilah seperti itu. Karena orang merasa dirinya terhormat itu kalau memberikan materi, apalagi materi yang secara terbuka ya diberikan. Sebenarnya kalau kita berbicara kenapa sih orang itu pada edan kinormatan, karena mereka sudah tidak mendalami ya, merasakan dengan dalam tentang petunjuk-petunjuk yang diberikan dalam konteks Jawa ya, petunjuk-petunjuk yang diberikan para leluhur dulu. Seperti apa sih menungso sing kajen keringan ya, kajen betul, dihormati betul ya. Seyogyanya tidak mengedepankan babakan bondo dunyo, harusnya seperti itu ya. Ada banyak tembang-tembang itu yang di Widotomo juga ada ya, di Wulangreh juga ada. Bagaimana orang itu agar menjadi kinormatan, kajen, itu berawal dari bagaimana rasanya, mengolah rasa, ya, mengolah rasa itu kan untuk melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana benar, mana yang salah, mana yang celaka, mana yang akan membawa kebahagiaan. Jadi sifatnya diawali dari kebatinan. Dari batin kita, dari rasa kita. Kalau kita sudah bisa memilah-milah itu, maka secara otomatis kalau orang Jawa itu kan sakti, sakti, ya, sakti itu memiliki aura yang berpengaruh terhadap lingkungannya. Bukan sakti tidak paling pandai ya, bukan itu ya. Jadi aura yang muncul itu namanya sakti. Dilandasi oleh bagaimana rasa merespon pemberitaan. Konon kalau kita dalam konteks kajen tadi, dihormati tadi, didasarkan pada materi, esensinya ini menutup kesaktian. Ya. Maka ada istilah Mas Didik biasanya kan cegah dahar lawan guling dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan sekarang? Sekarang kita melihat ada degradasi ini. Ya, ini juga kita tidak bisa menjustifikasi salah begitu saja. Karena sejarah sudah memberikan contoh kepada kita adanya stratifikasi itu. Dan yang jadi masalah sebenarnya contoh tadi itu juga diawali dari kekuatan materi. Ini kan repot ini ya. Kekuatan materi dan kesaktian. Yang kesaktian itu digulgulkan itu karena kesaktian yang seperti Mas Didik tadi, Sekti Mondroguno tadi. Ini sehingga katakan sejarah menyebutkan bahwa di Nusantara ini setelah Sakadwipa ada Jawa Dwipa,
ya, ini sudah muncul namanya raja-raja Jawa. Ya, raja-raja Jawa. Nah, raja-raja Jawa ini sebenarnya mau tidak mau menimbulkan stratifikasi. Rojo, anake rojo, dulure rojo, morotuane rojo, dan sebagainya, rojo-rojo. Yang ini memiliki stratifikasi di bawah raja. Katakan raja, anak raja, dulur-dulure. Yang ditempatkan di daerah-daerah yang memang ya kekuasaan dia. Katakan Batu, daerah Batu, dulurku jenenge Samsu Said. Daerah Singosari, dulurku jenenge si A, si B, si C. Yang mau tidak mau karena ini masih kesasapan raja tadi, dia memiliki stratifikasi tertentu. Sekarang Mas Samsu, raja-raja itu sudah tidak ada. Ya, tidak ada. Kalau itu ada sudah tidak aktif lagi. Orang pada waktu zaman raja-raja tidak mampu untuk merebut stratifikasi itu. Ya. Karena cara untuk merebut, untuk mendapatkan itu kan harus berbakti penuh kepada kerajaan, ya. Dan kerajaan menganggap kamu punya bakti tadi. Saya kasih kamu Raden Tumenggung. Saya kasih kamu Raden. Saya kasih kamu macam-macam. Ini dalam rangka mengangkat derajat kinurmatan. Ya, oh Rianto saya jadi Raden Rianto ini. Kenapa? Karena memang berjasa. Jadi persaingannya di sana. Nah, bagi mereka-mereka yang tidak punya kesempatan berbakti untuk mendapatkan stratifikasi yang tinggi, apa yang harus diperbuat? Sekarang ini, oh aku kudu dadi wali kota. Ini sebenarnya karena secara tidak kita sadari, bagi mereka-mereka yang tidak pada tempatnya jadi wali kota, ini karena kebencian tidak mampu untuk mendapatkan strata sing normal, yang berbakti tadi. Itu edannya ini. Edan ini sudah. Sehingga yang digunakan bukan bakti dia pada negara, ya, tapi dia punya uang untuk menggapai strata itu. Yang serangan pajar tadi itu. Nah, inilah sekarang. Bukan hanya itu Mas Samsu. Kalau sudah punya uang, ini kan bisa jadi orang banyak punya uang tapi stratanya nggak naik-naikin. Katanya Mas Didi tadi ya, sing medit, sing macam-macam ya, nggak naik-naik. Wah, tambah dia. Ketulo-tulo ini susahnya ini. Duwe-duwe iki ben ningkat derajate, kinurmatan, ternyata tidak. Lihat di luar sana, dalam konteks budaya, orang sekarang punya mobil lebih dari 10. Untuk apa itu? Untuk kinurmatan. Kinurmatan. Ya. Apakah benar dia kinurmatan? Belum tentu. 10 hurung kinurmatan opo nek ya? Tak dadi wali kota aku. Kan begitu. Ide-ide untuk merebut derajat kinurmatan pada masa lalu. Nah, yang hebat lagi ya, sekarang karena tidak bisa untuk merebut kinurmatan di masa modern ini, mereka berusaha untuk merebut kinurmatan masa lalu. Ya, Mencari gelar. mencari gelar. Nasab. Lah ya, nasab. Itu kan kinurmatan masa lalu karena dia gagal kinurmatan masa kini. Ya. Dadi wali kota gak iso, dadi DPRD gak iso. Apa maneh dadi camat, dadi lurah gak iso. Udah. Putrae Pak Sakera. Nah, duwe duit. Nih ta? Piro regane ngono kuwi? Ya kan begitu. Nah, ini yang kita katakan sejarah edan kinurmatan sebenarnya tidak tiba-tiba ada. Ya, ditambah lagi sekarang, ya sejak dulu sebenarnya ya. Ya, agama digunakan untuk kinurmatan. Edan ini. Agama, sampai agama digunakan untuk menggapai kinurmatan. Kalau memang agama itu dilaksanakan dengan ikhlas sebaik-baiknya, ini kan secara alamiah akan kinurmatan sebenarnya. Ya. Yang jadi pertanyaan kita,
apakah dengan menyandang derajat-derajat tertentu yang diciptakan sendiri, ya, yang di branding sendiri untuk mendapatkan kinurmatan tadi berhenti sampai di situ? Ternyata tidak. Dia kembali pada kinurmatan dalam bentuk materi. Aku dadi ngene iki sebab entuk ngene iki. Siapa saja. Makanya jangan heran Mas Samsu, sekarang itu banyak sekali orang-orang yang kinurmatan menurut dirinya, membranding dirinya kinurmatan dalam konteks memanipulasi agama kaya raya. Kaya raya. Nah, yang jadi masalah sekarang terbalik. Setelah kaya raya ternyata nggak dihormati juga ini. Kan begitu. Ya. Ini. Jadi kinurmatan itu sejarahnya ada, tetapi di zaman modern ini bagi mereka yang tidak mampu menggapai materi. Kalau materi tidak mampu lagi, maka dia juga mencari kinurmatan masa lalu. Beli kinurmatan. Oh, mana rojo-rojo saya gak ada duit itu. Ya, tuku ini. Bisa begitu. Ya. Kita tidak mengatakan itu merebak seperti apa. Bisa begitu. Ya. Ya, Pak Didi. Sepenting apakah sih sebenarnya kinurmatan itu sehingga seperti itu tadi ada sampai gila, hormat dan sebagainya. Kira-kira apa, Pak Didi? Sasarannya itu cuma satu, privilege. Semua diistimewakan. Jadi very important person. Jadi orang-orang yang sangat dihargai. Sasarannya itu. Nah, untuk memperkuat dalam menghargai, dia akan selalu harus membuat sistem. Iya kan? Untuk itu membuat sistem. Kalau Pak Arianto bercerita, iki mantune iki, yang namanya nepotisme. Iya kan? Nah, untuk nepotisme ini yang ditata sedemikian rupa, ya toh, ini harus didukung. Dukungannya apa? Tentunya ya materi. Nah, untuk itu terjadilah kolusi untuk memuluskan dukungannya. Apakah itu baik? Tidak selamanya seperti itu jelek kalau untuk mempertahankan sebuah negara, mempertahankan sebuah kerajaan. Tidak semuanya harus jelek. Tidak semuanya harus jelek. Eksesnya yang perlu kita pertimbangkan. Kita tunda dulu, Pak Didi, di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang edan kinurmatan. Ya, kita lanjutkan, Pak Didi. Itu tadi rupanya menarik. Tidak mesti jelek, Pak Didi, ya? Tidak mesti jelek. Selama seorang penguasa atau orang yang kinurmatan itu tahu dirinya itu harus berbuat apa. Berbuat apa. Dan ada angger-angger seperti itu di Jawa. Gitu loh. Seorang yang sudah menjadi penguasa atau punya kekuasaan, ya, itu bisa tidak harus mek ngumpul ke dunia bondo, ngumpul ke ini, tapi tidak bisa berbakti. Dia sebagai agen untuk mendistribusikan kesejahteraan. Dia sebagai agen untuk memberikan rasa aman bagi rakyatnya. Supaya dia merasa at home gitu ya, bahasa itu. Dia harus menjadi agen untuk rasa keadilan. Ini ya kan? Terus dia juga tempat keluhan. Betul kan? Dia tegas untuk melakukan sesuatu untuk perlindungan. Kalau itu ya, terus seadil-adilnya melakukan perlindungan dan segala macam, kan tidak perlu yang namanya kinurmatan tadi itu terjadi. Tapi seringkali melik gendong lali. Pada saat wis entuk kenyamanan, kiwa tengene kuwi kadang-kadang sing marak kiblai.
kiri kanannya ini yang membuat orang menjadi celaka karena kenikmatan. Apa toh kenikmatannya? Iki lo tahta tetap akan dipertahankan, tak bantu. Dia yang diberikan privilege untuk mencari sesuatu. Apa neh? Mari tahta apa? Iya kan? Kukilo. Ya, iki lo kesenengan. Terus mari ngono wanita. Iya kan? Terus terakhir apa? Curiga. Seharusnya curiga nomor 2 karena itu sebuah iki lho, tak siapno apa person yang akan melindungi Anda sebagai senjata Anda untuk melawan itu. Padahal untuk melawan sesuatu itu kan raja harus mampu berkomunikasi, mampu bernegosiasi. Itu kan yang seharusnya. Kalau di ajaran Jawa mungkin bukan saat ini kita berbicara secara detail, tapi mungkin pada segmen berikutnya saja kita akan berbicara mengenai itu gitu loh. Nah sekarang Bapak, apakah mungkin orang yang itu miskin hormatan lek meraih suksesi misalkan jadi panglima perang, terus jadi apa jenenge penemu, jadi apa, kalau dia ngulang rasanya itu bener dengan agemane bener ya, agemane Asabrata, agemane Trijono Upaya, agemane Sat Guna Prabu, agemane apa, saya pikir orang akan bisa mengendalikan itu. Dan ancamannya juga besar. Mojopahit ancamannya wanita, Mojopahit ancamannya apakah Hayam Wuruk ingin menguasai semuanya, atau seorang ingin mendapatkan tempat walaupun gak mungkin jadi raja, dia ini nafsunya gede, menyerang kemana-mana. Iya kan? Ning, jangan lupa, seorang pemimpin yang hebat dengan sistem yang kuat pasti negara akan baik. Tetapi seorang pemimpin yang hebat dengan sistem negara yang jelek pasti akan terjadi anarkis. Kalau misalkan pemimpin jelek tapi sistemnya baik, masih ketulungan karena terkendali oleh sistem. Kan begitu. Yang kita harapkan pemimpin baik, sistemnya baik, supaya semuanya berjalan. Kalau Pak Rianto berbicara good and clean governance, ya ada pemerintahan yang bersih dan baik. Iso, jangan kita, saya dari sisi perspektif lain bahwa seperti itu kurang baik, enggak. Tidak semuanya itu, tapi dengan syarat agemane kudu jangkep. Kalau dia ilmu pengetahuannya enggak jangkep, ora kaya sifating langit, ya ora kaya sifating negara, ya kaya sifating srengenge, kaya sifating bumi, sifating angin, ya. Itu pasti nun sewu, wassalam. Ya, Irianto, barangkali ada pendapat lain. Iya, kalau konsep raja-raja dulu itu kan ada istilah Sang Prabu ya, sehingga sekarang dibuat kayak omah Samsu, omah keprabon kayak kan begitu ya, omah nenek moyang ini ya keprabon, itu kan dimimi itu ya, dimimi lah. Konsep keprabon, prabu merabu itu kan aura positif yang dimunculkan oleh manusia sehingga orang di sekitar itu merasa aman. Ya. Sehingga orang itu dihormati betul-betul karena apa? Wawaler ya, yang sudah diberikan oleh angger-angger itu, wawaler itu betul-betul dipahami, diresapi dan dilaksanakan. Sehingga kalau sekarang seperti apa sih angger-anggernya orang untuk menjadi sang prabu? Ya, untuk memiliki aura raja lah, katakan begitu ya. Seperti apa? Apakah yang sering kita dengar dengan adanya serangan fajar? Apakah kue wani kue krono kue duwe piro? Ya. Kalau itu yang dipahami sebagai cikal bakal dasarnya merabu, dasarnya dihormati, nggak akan bisa.
Dan orang-orang semacam itu mesti tinggal gelanggang colong pelayu, pasti. Jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, nanti rakyatnya, oh posing didandani, banjir tetap banjir, itu Gunung Jugruk tetap Gunung Jugruk, dalan bolong kabeh, nggak dihormati. Dan kondisi-kondisi semacam ini orang-orangnya juga akan sudah melupakan. Katakanlah nanti pilihan kepala daerah ya di mana-mana ya, termasuk di Batu, di Malang ini, serentak, mereka selesai, udah nggak kenal lagi dengan Batu, nggak kenal lagi dengan Malang. Kenapa? Karena dia pada waktu itu hanya berjuang untuk ngeranggeh kinurmatan. Kenapa orang bisa menjadi edan kinurmatan gitu? Gimana? Kenapa? Alasannya kenapa orang kok sampai bisa edan kinurmatan? Ya karena ini kan sifat alamiah manusia itu untuk ekstrimnya di depan Tuhan itu terhormat. Makanya konsep merabu itu sebenarnya itu kan konsep kegaiban, diwujudkan pada kehendak Tuhan. Lek ngono kuwi aku dadi ngene, aku kinurmatan secara otomatis. Ini yang menyebabkan orang itu akan memilih-milih. Nah, pada waktu dia memilih, ternyata katakanlah dalam konteks agama, dia sudah menurut dirinya sudah bagus sekali menjalankan syariat agama, tapi kok saya pancet kayak gini ya? Kan begitu. Ya, kegundah gulanan di dalam batinnya itu. Pasti dia akan merubah itu. Bukan akan memperdalam ilmu sehingga dia menemukan jati diri manusia sebagai rahmat apa yang dimunculkan pada dia berbelok. Apa karena aku ora tau weweh ya kira-kira. Apa gak di duit ya. Ini ya. Jadi kalau leluhur kita dulu itu mencontohkan kalau dalam tembang itu apa karya nak tiasing sasomo dengan jalan sinom dalam hati kita sendiri. Sekarang aku lek ngene iki dadi wong apik tapi kok urung kinurmatan ya. Sebab aku dadi wong apik enggak dasar bondo donya. Talih saiki. Tak kene duit. Kan begitu. Pergeseran inilah yang sering tidak disadari oleh individu. Padahal dia itu semakin jauh dari kinurmatan dalam konteks mengabdikan diri kepada Tuhan. Ya, mungkin tidak, Mbak Didi. Orang sebenarnya sudah merasa kinurmatan, tetapi karena kok merasa aku gak dihormati, akan beralih seperti itu. Mestinya kan alami seperti itu. Kalau kita lihat piramida Maslow ya, itu orang kan hygiene factor, social factor. Di atasnya itu adalah esteem, pengakuan, recognize, diakui, iya kan? Terus masih sampai aktualisasi diri, sampai terakhir aktualisasi diri. Makanya kalau di Jawa itu ada konsep lengser ke Prabon, madeg pandito. Jadi titik terakhir sakwise dia, ya setelah sosial faktornya terpenuhi sebagai raja, terus sekurnya, keamanannya terpenuhi, terus setelah itu penghormatannya terpenuhi, ya toh? Terus yang terakhir itu adalah aktualisasi diri. Nah, sok-sok orang itu lo insecure, mesti aduh aku ki ora aman, aku kudu mikir piye carane supaya aku bisa mencapai esteem, supaya mencapai kehormatan, itu loh, mencapai pengakuan. Nah, persoalan seperti itu seringkali ditutup karo materi. Ning sakjane sebetulnya seorang raja itu harus punya apa ya namanya bawa laksono, duwe apa sampai duwe sing jenenge fact finding, menemukan data ya untuk dianalisa, untuk membuat keputusannya. Itu seorang raja, tidak hanya berkutat pada oh aku kudu ngene belum tentu. Aku tak bangun fokus neng kene, tapi
masyarakat merasa tidak aman. Aku terancam, omahku digusur. Aku terancam, itu juga menyebabkan itu. Makanya kalau punya kesempatan, Mas, kita akan bahas dengan detail. Pak Rianto tahu persis bagaimana agemane pemimpin. Ya, nanti mungkin di lain waktu kita akan bahas itu. Kita henti sejenak, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang edan kinurmatan. Ya, Kirianto, edan kinurmatan ini rupanya kalau seseorang mengkondisikan untuk dihormati, artinya edan ini ya terus-terusan edan terus berlaku. Ya, meskipun ini binary opposition ya, edan yukudono katanya gitu ya. Ini tadi kan kita berbicara edan kinurmatan, akhirnya mengalir pada bagaimana seorang pemimpin. Iya. Kan begitu ya. Apalagi sekarang musimnya mau pada pelantikan, mau di rebut-rebutan itu ya. Dalam konteks kinurmatan, kinurmatan itu kan tadi itu ya, norma-norma itu harus betul-betul dipenuhi. Katakanlah sekarang apakah semacam itu? Kita memberikan wawasan kepada masyarakat. Bentar lagi katakan engkau memilih orang yang kinurmatan agar apa? Agar engkau juga dihormati. Bayangkan Mas Samsu, tiba-tiba kota Batu, karena kita dekat dengan Batu ya. Tiba-tiba kota Batu itu menjadi kota yang hebat, dibicarakan di dunia ini. Kalau ke Indonesia, Anda menjadi rugi apabila tidak sampai ke kota Batu. Siapa sih yang dihormati? Masyarakat. Ya. Tapi kalau nanti tiba-tiba kota Batu banyak koruptornya, begini. Siapa yang dihina? Masyarakat. Maka dalam pemahaman kita, kalau toh akan memilih seorang raja, katakan begitu ya. Tadi Mas Didi, rojo kang berbudi bawal kesono, kang disiakin di sing paling penting. Ojo tinggal gelanggang colong pelayu pada saat dia itu menghadapi masalah. Sekarang itu kan banyak begini Mas Samsu, kalau kita perhatikan ya, kepala-kepala calon kepala daerah itu kebanyakan tadi itu hanya untuk menggapai kehormatan. Saya pernah jadi wali kota, saya pernah jadi bupati, saya pernah jadi anggota DPR, DPRD. Hanya itu. Bukan saya kepingin untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Bukan mereka kepingin mengabdi kepada kota Batu, kota Malang, Kabupaten Malang. Enggak. Gitu loh. Nah, maka sekarang ini mari kalau toh mau memilih ya, ya sudah, namanya sudah kadung ada calon ya. Pilih calon-calon itu yang tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Jangan sekedar mampir di tempat itu hanya meranggeh kinurmatan, setelah itu lari. Iya. Ya toh, track record diperhatikan. Ya. Ya duit tapi ya sepiye lah. Ya dalam konteks itu ya. Tapi tetap hati kita harus menghormati diri kita. Diri kita terhormat apabila yang kita pilih nanti menjadi orang yang terhormat. Khusus di Batu, Kota Malang, lihat orang-orang itu. Apakah mereka itu orang yang pantas untuk meranggeh kinurmatan itu? Ya, jadi pilihannya di situ. Udah, jangan sampai kita menjadi orang yang kepala kita dibeli sehingga pada saat mereka melarikan diri, ya kita teriak nggak berani. Kenapa? Karena sudah terbeli. Ya. Jadilah orang-orang yang terhormat dan jadikanlah para pemimpin itu terhormat karena tidak melanggar aturan mewarah yang sudah diberikan oleh leluhur. Apalagi sekarang sudah dituliskan dalam aturan. Sehingga terhormat kita. Ya, tapi Pak Didi, apakah tolok ukurnya bagaimana ketika kalau ini dihubungkan dengan pemilihan kepala daerah misalnya? Apa kira-kira tolok ukur bahwa seseorang ini akan tidak tinggal gelanggang colong pelayu atau dan sebagainya, bagaimana?
Satu, kalau yang saya baca-baca itu, seorang pemimpin itu harus independen. Iya kan? Seorang pemimpin itu tidak punya beban-beban lain di hidupnya. Seorang pemimpin itu harus tanggap terhadap wilayahnya, persoalan-persoalan wilayahnya. Lah, kalau mereka itu tahu seperti itu, ya tentunya ya pilihlah pemimpin yang nggak punya beban politik, tidak punya beban ini. Nun sewu, seringkali panjenengan kan dengar kan, presiden ini dekat dengan ini, presiden ini dekat dengan ini, ya kan? Terus yang namanya oligarki kek atau personal garanti kek yang memberikan jaminan untuk segala macam kecukupannya, sehingga dia nggak jadi tidak independen. Ya, seandainya itu kalau dibantu tok, tetap saja utang budi, betul kan? Tetapi kalau itu misalkan apalagi utang, engkau balik bingung balik ke, bener kan? Sekecil apapun kan kudu balik ke, ya. Lah atau dituker-tuker, wah engkau proyek kau cekelan, engkau proyek kau cekelan, mungkin karena di Amerika juga begitu, di mana-mana juga begitu demokrasinya, bukan musyawarah mufakat, itu loh. Nah, jadi sekelompok orang yang menjadikan itu biasanya punya bos, gitu loh. Inilah yang menjadi nanti itu jadi bendanane para priagung sing nyekel otoritas dibantu. Jadi beban itu yang kalau bisa ojo ngono loh. Carilah orang yang betul-betul memahami. Itu ilmunya namanya asabrata lah. Ya kan? Asabrata itu ada macam-macam sifat. Tapi kalau ada cara berkomunikasi bagaimana, ada Satguna Prabu, ada segala macam. Itu penting. Saya ulang-ulang itu penting. Karena itu sudah sesuatu yang hakiki. Sudah disarikan oleh orang Jawa. Secara psikologis juga akan benar seperti itu, gitu loh. Jadi orang itu ya tentunya jadi orang yang harus di depan itu ya ngerti ambek adil para mastro kayak gitu-gitu. Terus kudu legowo, bloko, dan ada ya loyalitas. Itu. Ya, cuman sayangnya sekarang masih belum terjadi, Pak Didi. Ada terjadi, tetapi kekuatan-kekuatan booster, kekuatan pembuli, perundung, kekuatan apa itu susah dibedakan antara realita sama hoax. Dia berdiri pada cakrawala yang sama, sehingga masyarakat kalau tidak tahu ilmunya, tidak tahu langitnya, itu pasti gampang menjustifikasi, tidak mau lihat realitas, gitu loh. Ini yang terjadi. Ayo kita lihat realitas, ayo kita mencerdaskan bangsa. Jangan hanya hoax-hoax atau bulian-bulian, rundungan-rundungan yang sifatnya itu discourage, yang sifatnya itu menjatuhkan seseorang. Ini kira-kira. Ya, terakhir Kirianto. Bagaimana cara supaya tidak edan kinurmatan, baik yang ingin dihormati maupun yang menghormati? Ini dua-duanya juga edan sebetulnya. Iya, kita sudah kadung masuk di era modern. Ya, apapun yang terjadi pada pemilihan tentu saja hati nurani dikedepankan. Siapa yang jadi? Karena konsep dalam budaya itu dawuh rojo, dawing rojo ora kena wolawali, harus terjadi. Maka dalam meniti kehidupan untuk menjadi kinurmatan tadi, ada satu perencanaan yang dibuat, yang konon itu perencanaan yang paling baik. Maka ada namanya RPJMD, RPJM Pusat dan sebagainya. Ya, bisa melaksanakan ini saja dengan tanggung jawab. Dalam konteks modernisasi yang kita sedang berjalan membenah diri ini sudah bagus. Lakukan mandatori dari pusat. Ini sudah bagus. Ya. Lek bangun plengsengan kudu 10 sak semen. 10 sak semen. Itu saja. Ya.
itu sudah otomatis mendapatkan satu kenormatan. Kinormatan. Karena seorang raja, seorang wali kota, bupati itu yang dipercaya omongan itu dalam bentuk perencanaan yang didok oleh DPRD, Sabdo Pandito Ratu. Sabdo Pandito kudu dadi. Ya ojo setahun ambrol kan begitu ini konteksnya. Sehingga agar Batu Malang, katakan begitu ya, menjadi manusia-manusia terhormat, pilihlah raja-raja, wali kota dan bupati sing sabdo pandito ratu. Dasarnya apa? Lek wis enek aturan, kerjakan dengan benar. Ojo dikurang-kurangi. Ya. Ini Untuk itu tadi masih sebenarnya masih ngambang, artinya yang memilih atau yang menghormati ini apa, langkah-langkah apa yang menghormatinya? ya yang masyarakat, maksudnya masyarakat. Ya ini tadi di depan kita kan berbicara rasa. Dalam menangkap fenomena di luar kita, termasuk pemilihan ini, itu harus betul-betul disaring. Rasa kita, rasa iku kekuatan manungsa kang tuwa saka ngersane Gusti kang bisa ngerti sasmita. Sasmita itu pemberitaan iki lho sing apik. Iki lho sing elek. Berarti rasa ya. Rasa lan tiping panggraita. Tidak muter dan kinormatan. Oh iya. Ya, sayang sekali waktu juga tidak mengizinkan. Mudah-mudahan di episode depan kita masih bertemu dan berbincang-bincang dengan tema yang lain. Ya, pemirsa, akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Roma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.